Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kalista Nurul Hidayah dari Administrasi Publik Kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam yang meliputi pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan juga Al-Raqyu. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas tentang latar belakang dari sumber-sumber berikut. Yang pertama, sumber hukum Islam yaitu asal atau wadah pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita sering disebut dengan dalil. Nah, dalil itu sering disebut juga sebagai pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum, agama, dan ajaran Islam yang wajib diikuti setiap umat Islam. Menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka demikianlah keutamaan bagimu itu dan juga mendapatkan akibat yang lebih baik. Al-Quran sebagai wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bukti kerasulan dan keutamaannya adalah dengan memberikan penjelasan berupa hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat tersebut. Next, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Secara etimologis, Al-Quran merupakan bentuk masdar, kata benda dari kata kerja qara'a yang berarti membaca. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar atau yang artinya isim maf'ul. Oleh karena itu artinya yang dibaca atau makruk. Menurut ahli bahasa, kata yang fu'lan berarti kesempurnaan. Oleh karena itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan arti menurut istilah terminologi, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah Muhammad SAW. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa bukti Al-Quran terletak pada atas kebenaran dan kepastian isinya yang tidak ada keraguan padanya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berarti kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Garis besar, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran ada 3 bidangnya. Yang pertama ada hukum iman, moralitas, dan juga amalan. Nah, akidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan iman seperti iman kepada Allah, hari akhir, dan lain-lainnya. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid dan aqaid atau ilmu keislaman, kalam atau teologi. Akhlak membahas bagaimana membersihkan diri dari dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Terutama masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Nah, yang kedua ada hadis sumber hukum Islam. Hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang baru menunjukkan sesuatu yang dekat atau singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang berhubungan, dibicarakan, dan ditransfer dari orang ke orang lain. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak perlu dipertanyakan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena itulah Allah SWT tetapkan kepada Nabi. Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang menaati Rasul adalah menaati Allah, sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nisa 80, yang berarti barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatannya, kami mengutus kamu untuk menjadi wali mereka. Selanjutnya ada Ar-Raqyu sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar, dan seluruh kemampuan yang ada pada yang mampu memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Quran. Kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat ditetapkan pada suatu kasus tertentu. Di dalam bahasa Arab, perkataan al-aql yang kemudian menjadi akal dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa makna. Selain berarti pikiran dan intelek, kata itu juga bermakna sesuatu yang
mengikatkan manusia dengan Tuhan. Sebab arti lain perkataan aqd dalam bahasa Arab adalah ikatan. Di dalam Al-Quran kita dapat menjumpai perkataan akal dalam kaitan dengan kata lain, misalnya kata-kata yaqilan artinya mereka yang berakal, taklilun artinya kamu yang berakal, dan ayat-ayat yang menyuruh orang-orang mempergunakan akalnya. Nah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi tadi adalah Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama. Al-Quran yaitu sumber hukum pertama umat Islam, berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman bagi umat Nabi Muhammad SAW. Terus sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran nih. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Terus ar-raqyu adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapat dalam Al-Quran dan hadis. Manusia memiliki akal yang mampu berpikir secara komprehensif dan dengan tetap berpegangan teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai bukti kebesaran hasil ar-raqyu. Jadi sekian materi dari saya tentang sumber hukum Islam dan ruang lingkupnya yang meliputi Al-Quran, hadis, dan juga ar-raqyu. Salah kata, bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.